Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Begitu juga dengan nikmat iman dan Islam, sehingga dengannya alhamdulillah kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju masjid ini dalam rangka menjalankan salah satu daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah ya. Kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin yang ada di masjid atau pondok ini seperti itu. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita, pada usia kita, ataupun pada waktu-waktu yang kita jalani. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhoannya kepada kita semuanya. Selanjutnya salat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, minadz-dzulumati ilan nur. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali, bermajelis bersama dalam rangka untuk mengkaji daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya nanti kita bisa semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah dan semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah ya. Sehingga dengannya kita bisa meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan bagi kita semuanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya pembahasan yang kita bahas sebelumnya adalah hukukul walidain, hak-hak orang tua. Maka adapun pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas hukukul qarabah hukukul qarabah, yang mudah-mudahan nanti juga sekiranya masih ada waktu kita bisa membahas hukukul jiran Yang pertama tadi hukukul qarabah, hak-hak kerabat hak-hak kerabat. Yang kedua hukukul jiran, hak-hak tetangga, seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hukukul qarabah, hak-hak kerabat kita. Siapa sih kerabat kita? Kerabat kita adalah mereka yang masih memiliki hubungan darah dengan kita, ataupun mereka yang memiliki pertalian keluarga dengan kita semuanya, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Qarabah ini adalah keluarga kita, seperti itu. Siapa mereka? Misalnya di keluarga inti itu ada ayah, ada ibu, ada saudara kandung, baik kakak ataupun adik, ataupun anak-anak kita. Misalnya keluarga dekat, di situ ada kakek, ada nenek, ada paman,
ada bibi, ada sepupu, ya. Ini kerabat seperti itu. Ataupun keluarga jauh, misalnya anak-anak sepupu kita, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah kerabat, ya, orang-orang yang memiliki hak dari kita. Kemarin kita bahas di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Kalau berbicara masalah hak kerabat, ya berarti kewajiban kita. Apa yang harus kita berikan dan apa yang harus kita laksanakan untuk kerabat ataupun saudara-saudara dekat kita tadi itu. Jamaah sekalian, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hukukul qarabah, hak-hak kerabat. Aqaribul insani hum dzaw rahimah, ya. Aqaribul insan, kerabat manusia atau kerabat seseorang itu hum, mereka, dzaw rahimah, mereka yang memiliki tali ikatan rahim, ya. Mereka yang memiliki hubungan rahim. Wa qad amarallahu biwaslir rahmi wa naha an qat'iha. Wa qad amarallah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan biwaslir rahmi, untuk menyambung tali silaturahmi, wa naha an qat'iha, dan melarangnya untuk memutusnya. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa menyambung hubungan rahim ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memutusnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anar Rahmanu, aku adalah zat yang maha pengasih, kata Allah. Wahadihir rahim, atau wahadihir rahimu, dan ini adalah rahim, maksudnya ya hubungan rahim tadi. Ishtaqaqtu laha isman min ismi. Ishtaqaqtu, ya, aku memecah atau aku mengambil, ya, aku mengambil namanya, nama rahim ini maksudnya, ya, rahim ini min ismi, dari namaku, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Jadi kata-kata rahim, ya, itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman wasolaha, maka barang siapa yang menyambungnya, ya, menyambung tali silaturahmi tadi, wasoltuhu, ya, maka aku akan menyambung rahmatku untuknya, ya. Waman qata'aha batattuhu, barang siapa yang memutusnya, maka aku pun juga akan memutus rahmatku untuknya. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyambung tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, ya, memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Masyaallah, ya. Ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Falihada, ya, selanjutnya falihada, maka dari sini atau maka dari situ, ya, yan bagi, sudah seyogianya, lil insani, sudah seyogianya bagi manusia atau bagi seorang itu untuk apa? Mura'atu hukukihim, ya, untuk senantiasa memperhatikan hak-hak mereka, ya. Ya, karena tadi dengan menyambung silaturahmi dengan kerabat kita, Allah Subhanahu wa taala pun akan menyambung rahmatnya untuk kita. Maka dari sini penting bagi kita untuk senantiasa
memperhatikan hak-hak daripada karib kerabat kita, ya. Wal qiyamu biha, ya. Tadi selain memperhatikan hak-haknya, wal qiyamu biha, yaitu menunaikan, ya, hak-haknya. Apa di antara hak-hak mereka ini? Fala yu'dhi ahadan minhum. Nah, fala yu'dhi ahadan minhum. Maka janganlah mengganggu salah satu dari mereka. Ya, jangan kita ganggu kerabat kita ini, ya. Dengan apa? Bi fi'lin wala qaulin. Jangan diganggu baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, ya. Jangan kita pukul, jangan kita lempar, ya, ataupun dengan perkataan. Maka dalam konteks ini Rasulullah SAW merupakan teladan yang luar biasa. Bagaimana beliau berbuat baik kepada keluarganya, berbuat baik kepada kerabatnya, atau bahkan orang-orang yang bukan ada hubungan rahim dengan beliau, ya. Bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah memukul seseorang, ya. Ma doroba Rasulullah SAW qattun. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah memukul, ya, sekalipun tidak pernah memukul seorang. Biyadihi, dengan tangannya. Wala imro'atan wala khodiman, ya kan? Tidak pernah memukul baik dia perempuan, ya, ataupun pembantunya. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah tidak pernah mengganggu seorang pun baik dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya. Nah, maka dalam hal ini kita dengan kerabat, ya, hak yang pertama yang harus kita berikan, jangan pernah menyakiti mereka, walaupun baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Kemudian selanjutnya, wa an yatawadu'a lahum. Nah, wa an yatawadu'a lahum, hendaknya dia rendah hati, ya, kepada mereka, ya. Hendaknya kita rendah hati kepada karib kerabat kita. Kemudian wa an yatahammala adahum, ya, yatahammal, hendaknya dia menahan adahum, gangguan dari mereka. Nah, ini posisi kita, ya. Tadi kita nggak boleh mengganggu, tapi kalau sekiranya kita diganggu, kita harus menahan, gitu, ya. Hendaknya dia menahan gangguan mereka. Walau tatawalu alaihi, ya, walaupun mereka, ya, melakukan atau berbuat kasar atau dan itu berlangsung lama, gitu, ya. Walaupun mereka melakukan kasar yang berlangsung lama kepada kita, hendaknya kita menahan, ya, menahan diri, gitu, ya. Kemudian selanjutnya, wa an yas'ala amman yagibu minhum. Nah, wa an yas'ala, hendaknya dia mencari, ya, amman yagibu minhum, siapa yang enggak ada dari mereka. Jadi ada saudaranya misalnya lagi kumpul, ada dari mereka yang tidak hadir, hendaknya dia harus menanyakan kondisinya. Oh, mana si fulan, kok enggak hadir, ya, dan lain sebagainya, ya. Ataupun dimanapun dia berada, ya, hendaknya dia senantiasa mencari karib kerabatnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa an yusaidahum fil husuli, wa an yusaidahum, hendaknya dia menolong mereka, ya. Untuk apa? Fil husuli ala maribihim, ya. Hendaknya dia menolong mereka untuk memperoleh atau untuk mendapatkan, ya, apa yang menjadi keperluan mereka, gitu, ya. Ya, menolong mereka untuk menyelesaikan keperluan-keperluannya. Idza qadaro, apabila dia mampu, seperti itu. Nah, ini
Kemudian hak-hak mereka wa an yamna'a anhumud dororo, wa an yamna'a, hendaknya dia menahan, ya, menahan anhum dari mereka ad-doror, kemudorotan atau bahaya. Hendaknya dia menahan, ya, dari mereka kemudorotan atau bahaya. Mata amkana, kapanpun, gitu ya. Hendaknya kita menahan bahaya dari mereka. Begitu, ada bahaya, kita harus ya mencoba untuk menghilangkan bahaya-bahaya itu tadi. Ya, kapanpun. Nah, ini ya diantara hak-hak mereka. Kemudian wa in kanu ghairu muhtajin ila syai'in min dalika, ya. Wa in kanu, apabila mereka ghairu muhtajin, tidak butuh, ya, apabila mereka tidak butuh ila syai'in min dalika, pada sesuatu dari itu, maksud pada sesuatu yang sudah kita sebutkan di atas tadi, ya. Apabila mereka tidak butuh sesuatu pun dari kita, begitu ya, fa'alaihi an yata'ahadahum biziyarah, maka tetap wajib bagi dia untuk senantiasa ziarah, mengunjunginya, seperti itu. Baik, ini diantara hak-hak kerabat, ya kan, hak-hak kerabat. Kita ulangi lagi secara cepat, ya. Di antaranya adalah jangan mengganggu mereka. Hendaknya juga kita rendah hati. Kemudian hendaknya kita menahan gangguan mereka, walaupun mereka berlaku kasar dan itu berlangsung lama, ya. Kemudian hendaknya kita mencari mereka, ya. Kalau enggak ada, kita cari, kita tanyakan kondisinya. Mungkin dia sakit, ya, mungkin dia pergi dan lain sebagainya. Kemudian hendaknya kita menahan, ya, bahaya dari mereka, ya. Kita menahan ad-doror, ya, menahan bahaya, mata amkan, kapanpun, ya. Kemudian apabila mereka tidak membutuhkan sesuatu pun dari kita, ya, itu kita tetap, ya, wajib untuk menziarahinya, untuk mendatanginya, begitu ya. Maka sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa membantu mereka, ya, maka tetap kita berusaha untuk mengunjungi mereka dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Karena tadi hubungan rahim kita itu berhubungan erat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita senantiasa menyambungnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung rahmatnya untuk kita semuanya. Dan apabila kita memutusnya, maka Allah pun juga akan memutus rahmatnya untuk kita semuanya. Jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita sampaikan, ya, lanjutkan di sini. Hukukul jiron, ya, hak-hak tetangga, ya, hak-hak tetangga. Siapa sih tetangga kita? Ya, tetangga kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling pertama kali tahu bagaimana kondisi kita, itulah tetangga. Mohon maaf, misalnya rumah kita kebakaran, maka orang yang paling pertama kali tahu adalah tetangga kita dibandingkan dengan keluarga kita yang ada di jauh sana. Misal saya dari Lombok misalnya, kan, ketika terjadi insiden di sini, ya, maka yang paling pertama kali tahu adalah, ya, orang yang dekat dengan kita. Sehingga karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita rumahnya, ya, maka mereka memiliki hak, ya, untuk kita tunaikan. Maka sebagaimana kita ketahui, ada seorang perempuan yang mana dia rajin ibadah, di malam harinya dia sholat malam,
di siang harinya dia berpuasa, dia juga rajin bersedekah. Hanya satu kekurangannya, dia suka mengganggu tetangganya. Maka ini ketika ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul, Rasul menjawab, dia di neraka. Seperti itu. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, lantas siapa sih tetangga kita dan apa hak-hak mereka? Nah, kita sebutkan nggih. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-jaru, tetangga. Hukukul jiron, hukukul jiron, hak-hak tetangga. Al-jaru, tetangga. Siapa tetangga? Man jawarot daruhu daroka. Ya, man jawarot daruhu daroka ila arba'ina daron. Nah, ini menarik ini. Ilmu baru buat kita semuanya. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kita, ya, dengan rumahmu, ila arba'ina daron, sampai 40 rumah, min kulli janib, dari semua sisi. Saya ulangi, tetangga itu adalah orang yang rumahnya bersebelahan dengan rumahmu, 40 rumah dari semua sisi, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 samping kanan, 40 samping kiri. Itu adalah tetangga kita. Jadi seringnya kita menganggap bahwasanya tetangga itu adalah ya udah yang depan rumah saja, yang pinggir rumah saja, satu rumah. Padahal ya tetangga itu sampai 40 rumah ya yang bersebelahan dengan rumah kita, dan itu memiliki hak seperti itu. Ya. Maka walahu alaika hukukun, maka mereka itu memiliki hak, ya. Minha, diantara hak-hak mereka adalah apa? Antab da'ahu bis salam, hendaknya engkau memulai mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya wa antasna ma'ahul ma'ruf, hendaknya engkau berbuat baik kepadanya, ya, berbuat baik kepadanya. Kemudian selanjutnya wa antukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bihi. Wa antukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bihi, hendaknya engkau membalas kebaikannya, idza bada'aka bihi, apabila dia sudah memulai untuk berbuat baik kepadamu. Kalau tetangga sudah ngasih makanan, ya kita balas dengan makanan yang sama atau semampu kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya wa antu addiya ma lahu alaika minal hukuk, wa antu addiya, hendaknya engkau melaksanakan ma lahu alaika minal hukuk, melaksanakan hak-haknya, minal hukukil maliyah, ya, dari hak-hak harta. Misalnya punya hutang, ya, pinjaman, maka segera kita tunaikan. Agak cepat saja. Kemudian selanjutnya wa anta'udahu idza marido, hendaknya engkau menjenguknya apabila dia sakit. Kemudian wa tuhanni'ahu idza fariha, hendaknya engkau memberi ucapan selamat apabila dia bahagia, seperti itu. Kebalikannya wa tu'azziyahu idza usiba, dan hendaknya engkau ya takziah atau berbelasungkawa apabila dia mendapatkan musibah. Dan ini yang paling penting selanjutnya, apa? Wa an la tata'ammadan nadhara ila nisaihi, jangan sampai kamu sengaja untuk melihat ila nisaihi, kepada perempuan-perempuannya. Siapa perempuan-perempuannya di sini? Ya, di sini ada istrinya, ada anak perempuannya, ya, ada neneknya misalnya, ya, seperti itu. Wa alla tata'ammadan nadhara ila nisaihi, janganlah kamu sengaja untuk melihat kepada perempuan-perempuannya. Walau kunna khodaman lahu,
walau kunna khodaman lahu, walaupun perempuan-perempuannya itu hanya sekedar khodam. Siapa? Pembantunya, gitu ya. Nggak boleh. Kemudian sedikit lagi, wa antasturu auratihi, hendaknya engkau menutup auratnya, aibnya, kita sama-sama menutup ya. Kemudian wa an tarudda anhul makruh biqadri ma tastati, hendaknya engkau menahan apa yang dia benci ya, apa yang dia benci nggak sukai sebatas kemampuanmu. Misalnya tetangga kita nggak suka dengar musik, ya maka jangan kita nyetel musik keras-keras dan lain sebagainya ya. Wa an tuqabilahu bil basyasati wal ihtiram, dan hendaknya engkau menyambutnya, tuqabilahu bil basyasah wal ihtiram, hendaknya engkau menyambutnya dengan wajah ceria, basyasah, wal ihtiram, dan penghormatan. Nah, maka di sini qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia apa? Memuliakan tetangganya. Terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu, ya, mazala Jibrilu, Jibril senantiasa ya, yusini bil jari. Ini perkataan Aisyah ya. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril senantiasa yusini, senantiasa mewasiatkanku bil jari, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta sampai dzonantu, saya mengira, annahu sayuwarrithuhu, sampai saya mengira bahwa tetangga itu nanti akan diberikan warisan kalau saya meninggal. Masya Allah. Artinya hubungan dengan tetangga ini sama seperti apa hubungan dengan keluarga tadi ya. Sampai Rasul mengira, saking seringnya Jibril menasehati, mewasiatkan tentang untuk berbuat baik kepada tetangga, ya sampai Rasul mengira mereka nanti dapat warisan kalau dia meninggal, seperti itu. Masya Allah ya. Tapi ya tidak. Ini saking menunjukkan saking ya bagaimana kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, ini jamaah sekalian, termasuk kita di sini ya, bertetangga dengan orang-orang, maka bagaimana kita menjaga adab-adab dan menjaga hak-hak sesama, seperti itu. Ini ya dari pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, ala kulli hal, semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk memberikan hak-hak kepada kerabat kita atau keluarga kita tadi, dan juga memberikan hak-hak kepada tetangga kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu biwa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam jannah, dalam surga, orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Allahu a'lam bishawab. Hanya ini yang mampu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya datang dari Allah, kalau ada kurang datang dari saya pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.